Kata-kata Lu Ming membuat mata 9 Jue Tian Wang Fu Tian Jiao berkilat dingin. Setelah Lu Mingyi mengingatkan mereka, mereka pun mengerti. Dari awal hingga akhir, Istana 9 Pedang selalu dilempari batu. Mereka memiliki pemuda berjubah putih dan ahli lainnya, siapa yang bisa menandinginya. Tidak heran jika Tian Jiao dari Istana Jiu Dao Tianwang awalnya tidak ikut campur dalam perebutan Shen Li Yuanzu, dan membiarkan Jiu Jue Tian Wang Fu saling membunuh. Pada akhirnya, manik sumber kekuatan suci tetap akan jatuh ke tangan orang-orang di Istana Jiu Dao Tianwang. Mereka hanya dilempar-lempar seperti badut. Banyak orang meluapkan amarah. Lu Ming, aku akan bertarung denganmu. Siapapun yang memegang manik sumber kekuatan suci, jangan sampai jatuh ke tangan orang-orang di Istana 9 Pedang. Pemimpin keluarga Wu memanggil lebih dulu. Kemudian, Zhao Mo dan para tokoh penting keluarganya mengikutinya. Sentuh, sentuh, sentuh. Setelah itu, beberapa anak muda melangkah keluar bersamaan dengan Lu Ming, dan mereka dipenuhi dengan napas yang kuat. Oke, mari kita bergandengan tangan. Anak-anak muda ini berbicara satu demi satu. Mereka semua adalah pemimpin keluarga bangsawan lainnya. Saat ini, mereka tidak berniat untuk tergerak oleh Lu Ming dan yang lainnya. Tapi pria itu sangat kuat. Kau yakin? Tanya Lu Ming, merujuk pada seorang pemuda. Berikan padaku. Lu Ming tersenyum dan melangkah ke arah pemuda berjubah putih itu. Zhao Mo, pemimpin keluarga Wu, dan yang lainnya berada di depan Tian Jiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang, agar mereka tidak dapat mengganggu Lu Ming. Saat ini, perhatian publik tertuju pada pemuda Tian Jiao di barisan besar dan semua ahli di luar barisan. Tatapan mereka tertuju pada Lu Ming dan pemuda Bai Pao. Melihat Lu Ming berjalan selangkah demi selangkah, pemuda berjubah putih itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tidak menyangka Lu Ming berani menantangnya sendirian. Menarik, pemuda berjubah putih itu membuka mulutnya. Pedangnya goyah dan kuat. Tunggu sebentar, ini tidak menyenangkan. Lu Ming tersenyum tipis. Dewa ketujuh, kau memiliki kekuatan seperti itu, langka di dunia, tetapi kau terlalu sombong untuk berpikir kau bisa melawanku. Kau terlalu percaya diri. Kata pemuda berjubah putih itu. Kau akan tahu setelah kau bertarung. Jawaban Lu Ming sangat sederhana. Bagus, ingat, si pecundang, Yuan Yu. Dengan lambaian tangannya, pemuda berjubah putih itu terbang ke angkasa dan melayang di angkasa. Namun, tak seorang pun berani bersaing. Boom, setelah Yuan Yu melemparkan manik kekuatan suci, ia mengembuskan napas takjub. Bayangan pedang transparan melesat dari Yuan Yu dan menembus langit yang dalam. Ayo, mata Lu Ming memancarkan aura perang yang kuat, tubuhnya yang setinggi ratusan meter, dipenuhi kekuatan magis, dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Raung, raung, sang naga meraung, dan di atas kepala Lu Ming, 9 naga cakar berkumpul. Sebanyak 20 naga cakar 9 raksasa muncul bersamaan, dan pemandangannya sungguh menakjubkan. Bunuh, Lu Ming meraung dan melangkah maju. 29 naga cakar menuju Yuan Yu. Kemudian, 9 rantai es melesat keluar, meliuk-liuk ke arah Yuan Yu. Aku akan mematahkannya jika kau sedikit saja. Yuan Yu berteriak dingin, dan pedangnya terlepas dari sarungnya, dan ia tiba-tiba terpotong. Bayangan pedang di kepalanya menyatu dengan pedang di tangannya dan memotong bilah pedang sepanjang puluhan ribu mil. Ketika bilah pedang terpotong, seolah-olah seluruh langit dan bumi terbelah. Cahaya pedang menyerap gelombang energi yang tak berujung dan menyapu ke arah Lu Ming. Gelombang kekuatan yang tak habis-habisnya membombardir naga bercakar 9 bergetar hebat lalu meledak satu persatu. Boom, boom, ledakan dahsyat itu terdengar keras, dan 29 naga bercakar, hampir dalam satu tarikan napas, semuanya runtuh. Lalu ada rantai es, sulit untuk menahan kekuatan pedang Yuan Yu dengan kekuatan rantai es. Setelah sedikit perlawanan, semuanya hancur berkeping-keping. Bintang meledak. Pada saat ini, Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan melancarkan jurus ledakan bintang. Sebuah tombak, sebesar gunung, membombardir bilahnya. Ketika tombak itu dihantam, bilahnya akan meledak dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang tak terbatas. Namun, kekuatan penghancur itu langsung diimbangi. Sebuah kekuatan dahsyat menyerbu ke arah Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan mundur ribuan mil. Ki dan darahnya melonjak, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Lu Ming terluka. Tian Jiao di kediaman Jiu Jue Tianwang khawatir. Lu Ming dikalahkan oleh Yuan Yu. Jika Yuan Yu mengalahkan Lu Ming, mereka bisa lari saja. Kalau kau tidak bisa melakukan apa yang kau bisa, andalkan saja dia. Kau mau bertarung dengan Yuan Yu. Orang bodoh bicara soal mimpi. Duan Jiang mencibir. Di luar barisan besar, wajah 9 Raja Surgawi Dao juga menunjukkan senyuman. Kekuatan yang luar biasa, apakah ini kebangkitan kedua dari faktor kekuatan ilahi asli? Bisik Lu Ming. Kebangkitan kedua faktor kekuatan ilahi yang asli membuat kekuatan ilahi semakin menakutkan dan dahsyat. Kekuatan, 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 kekuatan untuk menghancurkan. Baru saja, pisau Yuan Xiu langsung menembus berbagai cara Lu Ming, dan ia tampak kuat dan mendominasi. Dengan kekuatan ini, matilah, pedang Yukong. Yuan Yu berteriak dingin, memegang pisau di kedua tangan, dan tiba-tiba menebasnya. Sebuah pisau putih keperakan menyala,
teror tak terbatas, menebas Luming, kecepatannya tak tertandingi. Pada saat ini, Luming tampaknya merasa ruang di sekitarnya terhimpit, membuatnya ingin menghindar, dan kecepatannya akan sangat melambat. Menghadapi pisau ini, hanya perlawanan keras. Cobalah kekuatan gerbang dominasi. Luming memiliki tatapan penuh harap di matanya. Ia tidak ingin membuka pintu dominasi, tetapi jelas bahwa ia bukanlah lawan-lawan jika ia tidak menggunakan pintu dominasi. Keluarlah, gerbang tuan. Luming bergumam, dan sebuah gerbang batu tua muncul di kepalanya di sela-sela gerakan kekuatannya. Kini, pertunjukan gerbang dominasi, Lumingshi telah menjadi sangat populer. Gerbang dominasi, itu sangat kokoh, bagaikan gerbang kuno, melintasi ruang dan waktu. Begitu gerbang dominasi muncul, ia mengirimkan gelombang yang mencengangkan. Tahan untukku, Luming melambaikan tangannya, dan gerbang sang guru pun melesat keluar. Tingginya mencapai 10.000 kaki, memancarkan cahaya ungu dan emas, dan mengenai cahaya pedang Yuan Yu. Boom! Dalam sekejap, cahaya perak pedang itu menebas gerbang penguasa. Getaran dahsyat keduanya membangkitkan gelombang energi yang tak berujung, menyapu ke segala arah. Boom! Kemudian, cahaya keperakan pedang itu pecah, dan gerbang kendali terguncang kembali. Bagaimana mungkin kau? Yuan Yu meraung kaget. Tadi, ia hampir mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh Luming, tetapi tiba-tiba, ia dihadang oleh Luming. Luming tidak salah apa-apa. Bukan hanya dia, tetapi orang lain yang melihat adegan ini pun sedikit terkejut. Ternyata Luming masih punya kartu. Banyak orang berbisik, semakin banyak orang yang gila. Cara Luming sungguh mengejutkan. Datang lagi, seru Luming, menginjak kehampaan, dan menuju Yuan Yu. Gerbang dominasi, bergerak bersama Luming, memancarkan cahaya cemerlang, dan terus membombardir Yuan Yu. Hancurkan untukku, seru Yuan Yu, pedangnya melayang di udara, dan tangannya terus-menerus menjepit segel. Pedang bergetar dan bilahnya membubung ke angkasa. Kemudian, pedang itu melesat dan menebas gerbang dominasi. Ini semacam teknik pedang kerajaan, dengan kekuatan serangan yang luar biasa. Kong, pedang itu menebas gerbang penguasa, dan mengeluarkan suara emas dan besi yang beradu. Namun, gerbang penguasa aman dan sehat, dan pedang itu melesat. Setelah pedang itu bergetar dan melesat, ia berbelok di tikungan, dan benar-benar melewati gerbang penguasa dan membunuh Luming. Ia ingin melewati gerbang dominasi dan membunuh Luming secara langsung. Namun, Luming sudah lama menduga akan melakukan gerakan seperti itu. Dalam sekejap, gerbang dominasi kembali ke kepala Luming dengan kecepatan yang mencengangkan dan terus membombardir pedang itu. Kapan? Pedang-pedang itu terus berhamburan. Huhuhuhu. Kemudian, dari gerbang dominasi, terdengar suara menderu, dan sebuah daya tarik yang mengerikan meledak. Gerbang dominasi itu sebenarnya hanya memiliki satu kusen pintu, yang terbuat dari batu. Bagian tengahnya kosong dan gelap. Saat itu, tempat gelap itu berputar seperti lubang hitam. Daya tarik yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti pedang itu, yang berdengung dan bergetar, tetapi tertahan oleh daya tarik itu dan sulit digerakkan. Boom! Kemudian, gerbang master itu membunuh Yuan Yu lagi. Begitu wajah Yuan Yu berubah, ia kehilangan pedangnya. Ia segera mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanan dan menebasnya. Pedang itu menebas gerbang master. Gerbang master hanya bergetar, tetapi ujung pedangnya patah. Luming terus mengendalikan gerbang master dan membombardir Yuan Yu. Yuan Yu hanya bisa melawannya. Dua orang yang benar-benar kuat, saling bertabrakan tanpa henti, energi mereka meluap-luap. Namun, kedua pria itu serupa hanya dalam hal kekuatan serangan. Namun, pintu dominasi terus-menerus memancarkan daya tarik semacam itu, yang sangat memengaruhi tenaga Yuan Yu. Ia harus menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan daya tarik tersebut. Dengan cara ini, setelah lebih dari 10 gerakan, Yuan Yu sudah berada di bawah angin. Yuan Yu perlahan dikalahkan dan mundur berulang kali. Tubuhnya sedikit gemetar, yang jelas disebabkan oleh tekanan yang hebat. Pupil semua orang yang melihat pemandangan itu melebar. Yuan Yu, mustahil untuk mengalahkannya, kekuatan bertarung Luming terlalu mengerikan. Dewa Tujuh Berat, bagaimana kau bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Seni rahasia asal, ini adalah seni rahasia asal. Di luar barisan besar, Raja Sembilan Pedang meraung dengan raungan yang luar biasa. Raja Sembilan Pedang adalah Raja Langit. Dia belum pernah melihat gelombang besar di langit. Tetapi saat ini, dia tidak dapat menahan gejolak hatinya dan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia telah melihat bahwa Luming adalah seni rahasia asal. Terakhir kali, Luming dikepung oleh Duan Jiang dan yang lainnya, dan jatuh ke dalam keadaan hampa hidup dan mati, dan memahami seni rahasia asal. Namun, pada saat itu, gerbang dominasi baru saja dipahami, dan itu menjulang. Setelah satu tangan, itu pecah. Oleh karena itu, Raja Surgawi Sembilan Dao dan yang lainnya tidak mengenalinya sebagai seni rahasia asal. Tetapi sekarang Luming terus bertarung. Dengan wawasan Raja Sembilan Pedang, dia secara alami mengenalinya. Apa, rahasia asal? Ya Tuhan, mendengar kata-kata Raja Surgawi Sembilan Pedang, banyak orang berseru. Sungguh tak terbayangkan. Kali ini, banyak Tianjiao memasuki pertempuran besar, memperebutkan apa?
yaitu memperebutkan manik sumber kekuatan dan membangkitkan teknik rahasia asli. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya membangkitkan teknik rahasia asli. Yuan Yu, sang jenius surgawi, sekali lagi membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli. Dapat dikatakan bahwa ia sangat berbakat. Namun, ia masih memiliki jalan panjang sebelum ia ingin membangkitkan teknik rahasia asli. Ia ingin mendapatkan manik kekuatan ilahi untuk membangkitkan teknik rahasia asli. Namun sekarang, Luming tidak ada hubungannya dengan itu. Ia telah membangkitkan teknik rahasia aslinya. 7 aspek dewa tidak hanya membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, tetapi juga teknik rahasia asli. Ia tidak bisa digambarkan sebagai monster. Ia adalah makhluk aneh, monster, keajaiban. Keterkejutan orang-orang ini bisa dibayangkan. Hahaha, oke. Awalnya, Raja 9 Jue terkejut. Ia segera bereaksi dan tertawa. Kali ini, rumah Jiu Jue Tianwang begitu sombong sehingga pasti akan bersinar terang ketika istana kekaisaran Taixu diadakan, dan bahkan dihargai oleh kaisar. Namun, para penguasa dan majikan dari keluarga Jin, keluarga bersayap, dan keluarga Qin buruk rupa. Banyak Tianjiao mati di tangan Luming di 3 keluarga bangsawan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah mati. Semakin kuat Luming, semakin khawatir mereka. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkan bocah ini. Gagasan ini terlintas di benak beberapa keluarga bangsawan. Dalam pertempuran besar, pertempuran terus berlanjut. Luming dan Yuan Yu bertarung lebih dari 10 jurus. Akhirnya, Yuan Yu tak kuasa menahannya. Pedangnya terpental, dan kekuatan dahsyat gerbang dominasi menindasnya. Tubuh Yuan Yu bergetar hebat, dan ia terlempar seperti peluru, memuntahkan darah. Bunuh! Luming berteriak dan terus mengendalikan gerbang dominasi untuk membombardir Yuan Yu. Yuan Yu meraung, tangannya bagaikan pisau, mengeluarkan cahaya pisau, dan melesat menuju pintu utama. Namun, tubuhnya yang terluka, dengan kedua telapak tangannya, tak mampu menahan gerbang dominasi. Setelah meraung, Yuan Yu menjerit, dan tubuhnya terlempar. Darah mengucur dari mulutnya, telapak tangannya pecah, dan daging serta darahnya beterbangan. Sungguh mengerikan. Luming, aku sudah mencatat urusan hari ini. Lain kali, aku akan membalasnya 10 kali lipat. Yuan Yu meraung, lalu berubah menjadi cahaya pisau, dan terbang langsung ke kejauhan. Kecepatannya luar biasa. Setelah beberapa kilatan, sosok Yuan Yu menghilang. Yuan Yu, dia langsung kabur. Luming tidak mengejar. Sebenarnya, dia tidak punya kemampuan untuk mengejar sekarang. Lagi pula, dia baru saja memahami gerbang dominasi. Lagi pula, dia merasa tidak bisa mengendalikannya setelah bertarung dengan Yuan Yu. Jika Yuan Yu bisa bertahan sebentar, aku khawatir dialah yang akan kalah. Dengan kekuatan dewa, gerbang dominasi di kepala Luming menghilang. Luming melangkah keluar dari langit, muncul di langit, menggenggam manik sumber kekuatan di tangannya. Kemudian, Luming ingin memasukkan manik sumber kekuatan suci ke dalam cincin penyimpanan, tetapi dia sedikit terkejut. Tanpa diduga, manik sumber kekuatan suci itu tidak bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mereka yang berada di Tianjiatian terkejut. Yuan Yu dikalahkan oleh Luming. Mereka tidak pernah membayangkan adegan ini. Zhao Mo, pemimpin keluarga Wu dan yang lainnya, menarik napas panjang, dan suasana hatinya sangat rumit. Mereka tahu betapa kuatnya Yuan Yu. Sebelumnya, Yuan Yu dengan mudah menghancurkan para pemimpin keluarga Yiren, tetapi Luming mampu mengalahkan Yuan Yu. Bukankah itu berarti kekuatan Luming dapat dengan mudah menghancurkan mereka? Seorang pria dengan 7 dewa dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Jika seseorang pernah mengatakan itu kepada mereka sebelumnya, mereka pasti akan mencemoohnya. Mata Luming menatap para Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang. Para Tianjiao di kediaman Jiu Dao Tianwang mengubah raut wajah mereka. Saat ini, mereka bahkan tidak punya ide untuk merebut mutiara. Yuan Yu dikalahkan dan melarikan diri. Jika Luming Ruo bergandengan tangan dengan orang-orang dari istana surgawi Jiu Jue, mereka dalam bahaya. Sentuh, Luming melangkah keluar, dan kekosongan bergetar, yang membuat orang-orang di kediaman Jiu Dao Tianwang melompat liar. Luming, manik sumber kekuatan ilahi, kami tidak bisa bersaing denganmu, tetapi kau tidak boleh terlalu banyak. Duan Jiang meraung, terlalu banyak, bagaimana kau bisa tidak terlalu banyak bicara tentang membunuhku? Aku punya keuntungan, jika kau punya dendam, kau akan kembali. Luming mencibir dan melangkah semakin cepat menuju Duan Jiang. Jika kau tidak percaya pada kami tidak akan bertarung bersama. Duan Jiang meraung, mencoba menghasut para Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang untuk bertarung bersama. Namun kali ini, Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang sedang bersinar. Luming terlalu kuat. Dengan Tianjiao di kediaman Jiu Dao Tianwang, mereka pasti akan kalah telak. Kita tidak boleh gegabah sekarang. Kita akan kembali dan mencari kesempatan untuk membunuhnya nanti. Lumayan, ia mundur beberapa hari dan berbisik. Kau, Duan Jiang terkejut, tetapi ia hanya bisa mengikuti Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang. Namun, tubuh Luming bergerak dan mengejarnya. Kau boleh pergi, tetapi dia harus tetap di sini. Luming menunjuk pemimpin keluarga Qin dan berkata dengan dingin. Pemimpin keluarga Qin sebelumnya telah terluka parah oleh Luming.
Ia bersembunyi di belakang Tianjiao di kediaman Jiu Dao Tianwang. Saat ini, ia juga ingin mengikuti orang-orang dari kediaman Jiu Dao Tianwang. Jangan berjanji padanya, bantu aku. Pemimpin keluarga Qin terkejut dan berteriak. Ini urusan internal Istana Surgawi 9 Juemu. Ini tidak ada hubungannya dengan kami dan kami tidak bisa mengurusnya. Ya, kalian bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri. Teriak orang-orang di kediaman Jiu Dao Tianwang satu persatu. Lu Ming tidak melakukan apapun kepada mereka. Mereka masih menginginkannya. Apa hubungan mereka dengan para pemimpin keluarga Qin? Mereka masih ingin saling membunuh. Orang-orang di kediaman Jiu Dao Tianwang bergegas mundur. Tidak, tolong bantu aku. Teriak pemimpin keluarga Qin dan ingin mengikuti orang-orang di kediaman Jiu Dao Tianwang. Keluar dari sini. Tianjiao, kediaman Jiu Dao Tianwang, membunuh para tokoh terkemuka keluarga Qin dengan satu pisau dan memaksa mereka mundur. Saat ini, Lu Ming terus mengejar. Bunuh. Lu Ming minum dengan dingin, dan tombaknya yang besar bagaikan gunung, menerjang pemimpin keluarga Qin. Pemimpin keluarga Qin terluka dan tak mampu menahan serangan Lu Ming. Ia tertembak jatuh ke tanah. Pupil katode, bisik Lu Ming, pusaran air muncul, menyemburkan kekuatan dahsyat, membekukan para petinggi keluarga Qin, lalu Lu Ming bergegas menghabisi para petinggi keluarga Qin. Sialan, pemimpin keluarga Qin, dan mata merah keluarga Qin. Pembunuhan seorang Tianjiao tertinggi membuat hati mereka sakit. Saat ini, Tianjiao dari istana Jiu Dao Tianwang telah mundur jauh, dan Lu Ming tidak mengejarnya. Ia ingin membunuh Duan Jiang, tetapi saat ini, ia lebih memilih untuk menggunakan kekuatan daripada hati. Terlalu sulit baginya untuk menggunakan gerbang dominasi, yang di luar dugaannya. Secara umum, mereka yang dapat memahami seni rahasia asli adalah para jenius di antara para jenius, dan kultivasinya setidaknya berada di ranah Raja Dewa. Oleh karena itu, kekuatan sihir yang dibutuhkan untuk mengaktifkan seni rahasia aslinya sangatlah mengerikan. Awalnya, tidak ada cara untuk merangsang kultivasi 7 tingkat Dewa Langit Lu Ming, karena kekuatannya yang luar biasa. Ia juga bertarung dengan begitu banyak jurus. Lu Ming hanya mengandalkan formula kata-kata takaran. Ia telah menyimpan banyak kekuatan suci dalam formula kata-kata takaran sebelumnya, sehingga ia dapat distimulasi. Namun, selama periode waktu ini, terjadi banyak perang, dan gerbang dominasi terlalu banyak untuk dikonsumsi. Ia menemukan bahwa semua kekuatan yang ia simpan dalam formula tersebut telah habis. Oleh karena itu, Lu Ming sebenarnya kosong sekarang. Jika Yuan Yu mendukungnya untuk waktu yang lama, atau Tianjiao dari kediaman Jiu Dao Tianwang tidak takut mati dan melawan Lu Ming akan segera terbongkar. Namun, penampilan Lu Ming sebelumnya terlalu menakjubkan. Tianjiao, yang berada di Istana 9 Pedang, tidak berani melawan Lu Ming meskipun ia cukup berani. Setelah membunuh tokoh-tokoh terkemuka keluarga Qin, Lu Ming berdiri di udara memegang manik sumber kekuatan sihir dan terus menjalankan rahasia langit dan bumi. Sambil menunggu, ia memulihkan kekuatan ilahinya. Tianjiao, yang berada di kediaman Jiu Jue Tianwang, menatap tajam manik sumber kekuatan ilahi Lu Ming, tetapi mereka tidak berani naik dan bersaing dengan Lu Ming untuk mendapatkan manik sumber kekuatan ilahi tersebut. Jin Xiang, pemimpin keluarga Qin, adalah pelajaran dari masa lalu. Maka, suasana pun hening, dan waktu berlalu dengan cepat. Tak lama kemudian, sebulan pun tiba. Hahaha, sepertinya manik sumber kekuatan sihir itu akan menjadi milik Lu Ming. Jiu Dao, perhitunganmu kali ini gagal. Raja Surgawi 9 Jue tertawa. Kali ini, meskipun konflik antar keluarga besar semakin dalam, setidaknya mutiara kekuatan ilahi jatuh ke tangan Lu Ming, dan kehilangannya tidak terlalu menyedihkan. Raja Surgawi 9 Pedang mendengus, menatap bayangan Lu Ming, matanya tampak muram. Ia punya rencana yang bagus. Kali ini, rencananya tidak hanya akan memperdalam konflik antar keluarga besar di Istana Surgawi 9 Jue, tetapi juga membantu Yuan Yu membangkitkan jurus rahasia aslinya. Dengan bakat Yuan Yu dan jurus rahasia kebangkitan, ia pasti akan bersinar ketika Istana Kekaisaran Taiksu direbut. Tanpa diduga, Lu Ming terbunuh di tengah jalan, dan mengambil manik sumber kekuatan ilahi. Hal ini membuatnya sangat tidak senang, dan matanya berkilat. 9 pedang, dunia telah tiba, buka formasi. Suara Raja Surgawi 9 Jue terdengar. Sebulan lagi, waktunya telah tiba. Dengan lambaian tangannya, bayangan di udara menghilang. Kemudian, ia menjepit formula segel dengan kedua tangan dan terbang keluar dari formasi. Cahaya yang menyilaukan meredup, dan tirai di atas bumi menghilang. Formasi itu tertutup. Begitu formasi itu tertutup, semua orang di dalam formasi merasakannya. Tiba-tiba, pelangi muncul di langit dan terbang ke arah ini. Pertama-tama, ada beberapa pedang terbang dari Istana Tianjiao. Dewa Langit, aku belum menyelesaikan tugas kali ini, tolong hukum aku. Yuan Yu, serta Tianjiao dari Istana Surgawi 9 Dao lainnya, menundukkan kepala dan mengaku bersalah. Itu saja, Raja Surgawi 9 Pedang melambaikan tangannya. Di depan kami, ada orang-orang yang datang, Zhao Mo, pemimpin keluarga Wu, dan, tentu saja, Lu Ming. Begitu Lu Ming terbang masuk, semua mata orang tertuju padanya, begitu pula manik kekuatan suci di tangannya.
Kau baik-baik saja, nak. Mata Raja Surgawi Sembilan Pedang juga tertuju pada Luming, yang sangat dingin. Luming merasa ditatap oleh binatang buas yang mengerikan dan berdiri di atas kepalanya. Terima kasih atas pujianmu. Luming tidak rendah hati atau sombong. Raja Sembilan Pedang mencibir dan berkata, anak kecil, manik sumber kekuatan sihir itu masih berpengaruh pada rajaku. Ayo kita jual saja padaku. Raja Surgawi Sembilan Dao sebenarnya ingin membeli kembali manik sumber kekuatan dewa itu. Maaf, aku tidak mau menjualnya. Luming berkata dengan nada Yibao-kuan. Tidak untuk dijual. Tatapan mata para bangsawan dari istana Raja Sembilan Dao membeku. Kau menolak raja ini. Suaranya dingin, dengan postur tinggi, menatap Luming. Secara umum, berbicara dalam kapasitasnya, keturunan lain tidak berani menolak, tetapi Luming menolak. Aku bilang jangan dijual, raja tidak mengerti. Temperamen Luming, siapapun orangnya, nadanya tidak bagus. Banyak orang berdebar kencang di hati mereka. Luming berani berbicara dengan Raja Sembilan Pedang dengan nada seperti ini. Hehe, anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Raja Sembilan Pedang terkekeh, dan nada pembunuh yang dingin dalam suaranya dapat didengar oleh siapapun. Raja Sembilan Pedang marah. Jiu Dao, kalau orang lain tidak menjualnya kepadamu, apa kau masih mau jual beli dengan paksa? Apa kau tidak takut ditertawakan? Raja Sembilan Jue membuka mulutnya, dan tubuhnya bergerak sedikit untuk menghalangi Luming, agar Raja Sembilan Pedang tidak mendapat masalah. Bagus, bagus. Raja Sembilan Pedang mengeluarkan suara dingin. Kemudian dia melirik Luming dan berkata, hari istana kerajaan Taiksu akan segera tiba. Kalau begitu, mari kita bertemu dengan halaman suci kerajaan Taiksu. Lalu, mari kita tunjukkan kepadamu kebanggaan sejati istana surgawi Sembilan Pedangku. Kalau tidak ada yang lain, silakan. Dengan lambaian tangannya, Raja Surgawi Sembilan Jue memerintahkan untuk pergi. Pergi. Tanda seru petik 2. Dengan lambaian tangannya, kekuatan ilahi menyelimuti orang-orang Tianjiao dari rumah Raja Surgawi Sembilan Dao, lalu bangkit dan pergi seperti ini. Baiklah, urusan hari ini sudah selesai, tetapi kukatakan padamu bahwa manik sumber kekuatan ilahi itu diperoleh oleh Luming dan miliknya. Jika orang lain berani mengambil manik sumber kekuatan suci dengan cara yang tidak biasa, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kemudian, Raja Surgawi Sembilan Jue melirik semua orang di tempat kejadian dan memperingatkan. Banyak orang terkejut. Memang benar bahwa banyak orang telah memikirkan manik sumber kekuatan suci sebelumnya, dan mereka berpikir tentang cara mengambil manik sumber kekuatan sihir dari tangan Luming. Sekarang ketika mereka mendengar Raja Surgawi Sembilan Jue mengatakan demikian, banyak orang telah menyerah. Di rumah Jiu Jue Tianwang, tidak ada yang bisa menahan amarah Jiu Jue Tianwang. Luming, berikan aku manik sumber kekuatan sihir, dan aku akan membantumu melanggar larangan di atas sehingga kau bisa menyingkirkannya. Kemudian, Raja Surgawi Sembilan Jue menuju jalan Luming. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Wang Jiuming, dan berikan itu kepada Senli. Ia sangat lega atas kehadiran Raja Surgawi Sembilan Jue. Jika Raja Surgawi Sembilan Jue menginginkan manik sumber kekuatan magis, ia tidak akan bisa menyimpannya. Raja Surgawi Sembilan Jue mengambil manik sumber kekuatan magis tersebut, lalu menghapus larangan atas dengan kekuatan magisnya, dan mengembalikannya kepada Luming. Luming mengambil manik sumber kekuatan magis tersebut, dan setelah memikirkannya, ia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Hati Luming gembira, jadi jauh lebih nyaman. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan untuk mendapatkan manik sumber kekuatan magis setiap hari. Baiklah, kembalilah. Kurang dari 200 tahun lagi sebelum pembukaan tempat suci kerajaan Taiksu. Ini adalah kesempatan besar bagimu. Begitu kau dapat bergabung dengan halaman suci kerajaan Taiksu, kau tidak hanya akan menikmati sumber daya kultivasi tingkat atas, tetapi juga fondasi untuk perkembangan pesatmu. Pada saat itu, bukan tidak mungkin untuk membentuk pasukan dan menjadi istana raja baru di masa depan. Karena itu, selama periode ini, kau harus bekerja keras untuk meningkatkan dirimu. Suara 9 Raja Surgawi Jue bergema. Baik, Baginda, teriak banyak orang, khususnya, generasi muda Tianjiao, sangat menantikannya. Perkemahan bintang hanyalah fondasi. Hanya ketika kau bergabung dengan perkemahan bintang, kau dapat memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi istana suci kerajaan Taiksu. Jika tidak, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk seleksi. Tujuan akhir mereka adalah memasuki istana suci kerajaan Taiksu. Di sana, berkumpul semua Tianjiao dari Taiksu Senchao. Selama ini, 9 orang hebat yang muncul di Istana Kekaisaran Taiksu keluar dari Istana Kekaisaran Taiksu. Pada tahun-tahun itu, 9 Raja Surgawi Jue dan 9 Raja Surgawi Dao semuanya bergabung dengan halaman suci kerajaan Taiksu dan berlatih di sana. Halaman suci kerajaan Taiksu adalah tujuan semua Tianjiao di Taiksu Senchao. Baiklah, kembalilah. Raja Surgawi 9 Jue melambaikan tangannya, dan kemudian kerumunan bubar. Di antara mereka, Luming memiliki manik sumber kekuatan dewa, dan Raja Surgawi 9 Jue secara khusus mengirim seorang ahli untuk mengirim Luming kembali ke perkemahan bintang. Di perkemahan bintang, ada para ahli dari Istana Surga 9 Jue, yang tidak takut dirindukan. Setelah kembali ke perkemahan bintang,
Lu Ming segera mundur dan mengeluarkan sejumlah besar kristal dewa untuk melahapnya dan memulihkan kekuatan dewa mereka. Ketika kekuatan Lu Ming hampir pulih, Lu Ming menerima pesan dari Lan Sang. Sepertinya Paman Lan tahu hasil dari pertarungan memperebutkan manik sumber kekuatan dewa ini. Dan kemudian dia pindah ke tempat Lu tinggal. Ketika Lu Ming tiba di halaman lain Lan Sang, ia tidak melihat banyak Lanling. Linger sudah lama tutup, kurasa aku bisa ke sana lagi nanti setelah meninggalkan celah. Pedagang biru itu muncul dan berkata sambil tersenyum. Paman Lan, ada yang bisa kubantu? Tanya Lu Ming sambil tersenyum. Konon kau telah memperoleh manik sumber kekuatan suci dan membangkitkan seni rahasia asli. Benar atau salah? Lan Sang menatap Lu Ming. Tentu saja, bukankah wajar melakukan ini dengan bakatku? Lu Ming berkata tanpa malu. Hahaha, itu sangat wajar. Kau bisa menunjukkan seni rahasia aslimu dan melihatnya. Kata pedagang itu. Bagus. Lu Ming mengangguk, lalu menjalankan kekuatan sang guru. Sebuah gerbang batu kuno muncul di kepalanya, memancarkan aura kuno banjir dan kelaparan. Gerbang guru, hahaha, dahsyat, dahsyat. Dewa itu 7 lapis. Tanpa bantuan kekuatan eksternal, kau akan terbangun di gerbang dominasi. Bakatmu lebih kuat daripada Jingyu. Lan Sang tertawa dan wajahnya penuh kegembiraan. Semakin berbakat Lu Ming, semakin bahagia dirinya. Namun, Lu Ming tidak bangga dengan penghargaan itu. Diam-diam ia berkata dalam hatinya, jika Lan Ling melihat gadis keras kepala itu sekarang, entah seperti apa ekspresinya nanti. Meskipun kau telah membangkitkan seni rahasia asli, kau telah menguasai berbagai kekuatan. Manik sumber kekuatan itu masih sangat berguna bagimu, dan kau dapat menggunakannya untuk membangkitkan rahasia asli dari kekuatan dewa lainnya. Kata Lu Ming. Lu Ming mengangguk, tetapi ia punya rencana lain. Sangat sulit untuk mengendalikan seni rahasia asli dengan kultivasinya. Tidak ada gunanya membangkitkan seni rahasia yang lebih primitif. Ia bermaksud menggunakan manik sumber kekuatan sihir untuk Qiu Yue, agar Qiu Yue dapat membangkitkan seni rahasia asli. Ngomong-ngomong, aku mencarimu kali ini, terutama untuk pembukaan rumah suci kerajaan Taixu. Kata Lu Ming. Rumah suci kerajaan Taixu, gumam Lu Ming. Sebelumnya, Lan Sang menyebutkannya kepadanya, dan kemudian ia mendengar dari Raja Sembilan Jue. Sekarang, Lan Sang menyebutkannya lagi. Ini menunjukkan betapa ia sangat mementingkan rumah suci kerajaan Taixu. Tempat suci kerajaan Taixu, benar-benar sepenting itu. Tanya Lu Ming penasaran. Sangat penting. Lan Sang mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, lebih dari 90% tokoh besar di Istana Suci Taixu pernah berlatih di rumah suci kerajaan Taixu. Aku dan Jingyu tidak terkecuali, terutama untukmu, ini lebih penting. Lebih penting bagiku. Lu Ming semakin bingung. Ya, masalah pertama adalah kultivasi. Jika kau mengendalikan berbagai jenis dewa dan kekuatan, kau seharusnya merasa bahwa mengolah berbagai jenis produk dan kekuatan dewa tidaklah terlalu sulit, dan itu membutuhkan banyak energi. Jalan komersial. Lu Ming mengangguk. Ia benar-benar merasakan hal ini. Bagi orang biasa, untuk mengolah semacam kekuatan dewa, mereka harus menghabiskan seluruh energi kehidupan mereka. Mereka perlu memahami faktor kekuatan dewa asli dan memahami seni rahasia asli. Terlebih lagi, ia sekarang mengendalikan 8 dewa dan kekuatan, serta 2 kekuatan lainnya. Hal ini lebih sulit untuk dipraktikkan. Di bawah bimbingan Lan Sang dan bakatnya yang luar biasa, ia kini telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, yaitu kekuatan ilahi yang mendominasi dan kekuatan pedang abadi. Terlebih lagi, ia hanya bangkit sekali. Masih banyak perbedaan antara dewa-dewa lainnya. Hal ini membuat Lu Ming merasa tak berdaya. Jika ia melepaskan kekuatan ilahi lainnya dan mendalami 1 atau 2 jenis kekuatan ilahi, keunggulan Qian Kun Wanda Wicue tidak akan bisa digunakan. Apa kekuatan suci keluarga kerajaan? Benar saja, Lan Sang membuka mulutnya dan berkata, ada tanah suci kultivasi di halaman suci kerajaan Taixu, yang dapat sangat membantu kita memahami kekuatan ilahi, memahami faktor kekuatan ilahi asli, dan bahkan meningkatkan kemungkinan membangkitkan seni rahasia asli. Dan ada tempat seperti ini. Mata Lu Ming berbinar. Tidak heran jika para Tianjiao di seluruh kerajaan Taixu ingin memasuki halaman suci kerajaan Taixu. Ternyata ada tanah suci kultivasi seperti itu di halaman suci kerajaan Taixu. Di kota kuno Xingyue, tebing Wanshen juga memiliki fungsi serupa. Namun, tempat ini hanya dibuka sekali dalam waktu yang lama. Tempat ini hanya dapat dipraktikkan selama 3 tahun. Waktunya terlalu singkat dan bantuannya sangat terbatas. Selain itu, tempat ini hanya sangat membantu bagi mereka yang belum terbangun dengan faktor kekuatan ilahi asli. Setelah terbangun sekali, efeknya sangat lemah. Namun, efeknya tidak begitu lemah di halaman suci kerajaan Taixu. Terlebih lagi, tempat ini hanyalah tempat praktik di halaman suci kerajaan Taixu. Masih banyak tempat misterius lainnya. Yang lainnya adalah masalah perkembangan di masa depan. Lan Sang melanjutkan penjelasannya, jika istana kekaisaran Taixu berkembang dengan baik, ia bahkan dapat mendirikan sebuah keluarga, menduduki wilayah, dan menciptakan kekuatan sendiri. Kaifu dan Lizu. Lu Ming terkejut. Ya, sekarang istana 27 hari dari dinasti suci Taixu. Apakah menurutmu istana ini telah dibangun sejak berdirinya dinasti suci Taixu?
Tidak juga, beberapa di antaranya diberikan pada saat berdirinya dinasti, dan beberapa di antaranya didirikan oleh Kaifu, lalu secara bertahap diperluas, dan akhirnya dipromosikan menjadi Istana Tianwang. Misalnya, Istana Jiujue Tianwang dan Istana Jiudao Tianwang semuanya seperti ini. Mereka masing-masing dibangun oleh Jiujue Tianwang dan Jiudao Tianwang, dan dipromosikan menjadi Istana Tianwang selangkah demi selangkah. Kata Lu Ming. Lu Ming tercengang. Tanpa diduga, Istana Jiujue Tianwang dan Istana Jiudao Tianwang didirikan oleh Jiujue Tianwang dan Jiudao Tianwang. Ia selalu berpikir bahwa mereka telah mendapatkan hak kepemilikan ketika dinasti suci Taixu didirikan. Misalnya, Istana Jiuyu Tianwangfu diwariskan ketika Taixu Seng Chao didirikan. Istana ini berevolusi dari sekte Jiuyu yang asli. Oleh karena itu, Istana Jiuyu Tian dan Istana Jiudao Tianwang relatif lemah di antara Istana 27 Surga. Lagi pula, detailnya terlalu dangkal. Selain itu, ada juga pasukan Kaifu untuk membangun keluarga. Meskipun mereka menduduki suatu wilayah dan mengembangkan kekuatan mereka tidak sekuat Istana 27 Surga, tetapi mereka juga sangat kuat. Selama kita mengumpulkan kekuatan yang cukup, kita mungkin bisa menjadi Istana 28 atau bahkan Istana 29 Surga. Selain kontribusi besar, ada juga kesempatan untuk membangun keluarga di Taixu. Ketika pengadilan suci kerajaan Taixu diadakan, banyak Tianjiao akan berkumpul dan bertemu langsung. Selama kalian mendapatkan 10 tempat teratas di pengadilan suci kerajaan Taixu, kalian dapat memenuhi syarat untuk membangun keluarga di Kaifu. Jika kau ingin membatalkan kasus Jingyu, kau tidak hanya harus mencari tahu kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu, tetapi juga harus memiliki kekuatan yang kuat dan detail yang cukup untuk membatalkan kasus Jingyu. Jadi, yang kuinginkan darimu adalah mendapatkan 10 tempat teratas pada hari kediaman suci kerajaan Taixu, dan memiliki kualifikasi untuk mendirikan keluarga di Kaifu. Kemudian, atas dasar ini, kau dapat memperkuat kekuatanmu. Hanya ketika kekuatanmu cukup kuat, dan bahkan menjadi istana surgawi baru, barulah kesempatan untuk membatalkan kasus Jingyu akan meningkat. Banyak kecerdasan biru, 10 teratas dari Taixu Seng Chao, apakah kau memiliki kualifikasi untuk mendirikan keluarga di Kaifu? Lu Ming berbisik, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh, Paman Lan, jangan khawatir, aku akan berhasil masuk 10 besar. Kau tidak boleh gegabah, tidak mudah untuk masuk 10 besar. Dengan kekuatanmu saat ini, mustahil. Kau tahu, kali ini, hanya 9 Jue Tianwangfu dan 9 Dao Heavenly Kingfu yang kekuatannya sama atau lebih rendah dari yang pertama. Namun, ada lebih dari 1 Shen Wang di 2 Tianwangfu. Terlebih lagi, kekuatan Jiujue Tianwangfu dan Jiudao Tianwangfu lebih lemah, dan kekuatan Tianwangfu lainnya lebih menakjubkan dan Tianjiao lebih arogan. Selain Istana 27 Surga, masih banyak kekuatan yang belum mencapai level Tianwangfu, seperti Junhou Fu dan Jenderal Fu. Mereka juga memiliki banyak bakat, yang jika dijumlahkan akan menjadi luar biasa. Yang terpenting adalah Taixu Seng Chao itu sendiri. Taixu Seng Chao menempati wilayah yang luas dan kaya, yang merupakan inti dari Taixu Seng Chao. Tianjiao bagaikan awan. Jumlah Tianjiao lebih banyak daripada jumlah Tianjiao di Istana Tianwang ke-27 dan kediaman pangeran lainnya. Tianjiao di kediaman jenderal lebih banyak dan lebih kuat. Sekarang, kau tahu betapa sulitnya masuk 10 besar. Saudagar biru itu memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Lu Ming mengerutkan kening, mendengarkan Lan Sang berkata, sangat sulit untuk masuk 10 besar. Masih ada sekitar 200 tahun lagi. Selama periode ini, kau akan meningkatkan kultivasimu. Dengan bakatmu, kau mungkin tidak memiliki kesempatan. Setelah kau masuk 10 besar, kau akan mendapatkan lebih banyak sumber daya setelah memasuki halaman suci kerajaan Taixu, dan kau juga akan memiliki kualifikasi untuk membangun keluarga. Ini sangat penting untuk perkembanganmu di masa depan. Kata pedagang itu. Petik 2. Begitu, Lu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mata yang tegas. 10 besar, ia harus masuk. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan. Selanjutnya, pertanyaan apa yang ingin kau tanyakan? Tanyakan saja. Saudagar biru itu tersenyum dan suasana pun menjadi santai. Tentu saja, Lu Ming punya pertanyaan. Segera, Lu Ming bertanya kepada Lan Sang tentang kultivasi dan pemahamannya tentang gerbang dominasi. Lan Sang juga menjelaskan satu persatu bahwa pemahaman Lu Ming tentang gerbang dominasi meningkat pesat.